Dokter ahli farmasi dan usahawan John Steve Pemberton meracik minuman pertamanya di dalam kettle berkaki 3, yang pastinya kettle tembaga, layaknya kettle untuk meracik obat-obatan dan dijerang di atas api nih teman-teman. Minuman apakah itu? Ya, benar sekali teman-teman, minuman tersebut adalah Coca-Cola, mengembangkan sebuah mistik. Sepertinya menarik untuk kita bahas di channel Cerita Branding hari ini. Pada tahun 1886, Coca-Cola pertama kali dijual di Jacob Pharmacy di Atlanta, Georgia. Bertepatan dengan kondisi wilayah tersebut yang mengalami atau menuju kekeringan, teman-teman. Minuman ini tidak lantas langsung laku keras, teman-teman. Teman-teman tahu nggak, pertama kali Coca-Cola hanya menjual 13 botol per harinya. Minuman ini pada awalnya dijual dengan harga 5 sen per gelasnya, atau bisa dikatakan pada hari ini sekitar $1 Amerika Serikat. Ramuan ini pada awalnya ditemukan oleh John Steve di laboratorium beliau yang sangat bersahaja, teman-teman. Layaknya laboratorium untuk mengembangkan pil pewarna rambut ataupun obat untuk sakit liver, teman-teman. Memang sangat bersahaja sekali, teman-teman, seperti gambar-gambar yang kita tayangkan barusan. Resep Coca-Cola menyertakan daun coca digunakan untuk menghasilkan kokain dalam ramuan tersebut. Biji coca yang ditambahkan dengan daun teh yang sudah layu untuk efek kafeinnya, gula untuk menutup rasa pahit, dan sedikit alkohol. Sejak awal minuman ini dijual sebagai obat. Coca-Cola diramu pada masa di mana tonik-tonik atau ramuan-ramuan bebas dijual. Minuman ini pada awalnya diperkuat dengan alkohol, teman-teman. Bahkan sampai beberapa jenis obat-obatan terlarang terkandung di dalam minuman Coca-Cola awal. Pada tahun pertama kehidupan Coca-Cola di divisi penjualan, teman-teman tahu nggak, penjualannya per tahun hanya $50 AS, tidak diseimbangkan dengan biaya marketingnya yang sebesar $79 AS. Pemberton mengetahui dengan benar bahwasanya dia mempunyai resep yang sangat baik, akan tetapi Pemberton pun sadar bahwasanya dia mempunyai kelemahan di dalam marketing. Volume penjualan yang sangat minim dikarenakan penjualan pada kala itu hanya bersifat lokal. Jadi Pemberton mulai mencari pendanaan dan mengembangkan bisnis daripada Coca-Cola. Investor pertama yang bersedia menanamkan uang atau modal di perusahaan Pemberton yakni Coca-Cola, yaitu ahli farmasi yang sangat ambisius pada kala itu yang bernama Asa Griggs Candler pada tahun 1888. Beliau membeli saham Coca-Cola sebesar $1.200 AS. Pada kala itu juga Pemberton sedang sakit keras kritis karena penyakit kankernya dan kecanduan morfin, sebuah zat yang pertama kali dikenal oleh Pemberton ketika beliau masih sebagai perwira konfederasi yang terlibat perang saudara, teman-teman. Pemberton tidak bisa sembuh dari penyakit kritisnya dan meninggal pada tahun 1888 Agustus. Candler menjadi salah satu orang yang mengusung peti mati daripada Pemberton. Selang dari kematian Pemberton, Candler kemudian membeli sebagian dari saham Pemberton senilai $2.300 AS pada kala itu. Alhasil Candler menjadi pemilik tunggal daripada Coca-Cola. Pada tahun 1892, teman-teman, Candler kemudian membentuk sebuah konsorsium untuk mengembangkan Coca-Cola Company. Candler yang seorang ahli farmasi tahu betul, teman-teman, bahwasanya dia mempunyai produk dan resep yang sangat hebat. Alhasil dia kemudian membangun Coca-Cola Company bersama dengan konsorsium pendanaan dan berfokus di marketing secara agresif, teman-teman. 1893, Candler pertama kali mendaftarkan brand Coca-Cola agar mendapatkan lisensi, teman-teman. Kemudian beliau juga memulai trik marketing atau strategi marketing pemasaran iklan melalui jam tangan, kalender, bahkan timbangan, teman-teman. Semua memakai logo Coca-Cola. Investasi gila-gilaan di dunia periklanan. Coca-Cola tampaknya sangat jor-joran, teman-teman. Bahkan sampai menampilkan penyanyi opera yang sangat terkenal pada kala itu di iklan-iklan awal Coca-Cola. Strategi iklan-iklan orang-orang hebat atau orang-orang terkenal ini berlanjut, teman-teman. Sampai-sampai Coca-Cola Company diperkirakan menghabiskan $1 miliar
AS hanya untuk biaya iklan atau sekarang kita kenal dengan biaya marketing, teman-teman. Nah, teman-teman yang lagi branding ini sudah berapa nih biaya marketing atau biaya iklan yang teman-teman bakar-bakar ya? Komen dulu di kolom komentar. Strategi Candler yang sangat agresif ini nampaknya berhasil, teman-teman. Pada tahun 1895, Candler mengumumkan akan membangun pabrik di beberapa kota besar di Amerika Serikat seperti Chicago, Dallas, bahkan Los Angeles, teman-teman. Serta minuman yang pada awalnya hanya laku di daerah lokal pada masa Pemberton sekarang sudah tersedia di berbagai daerah di Amerika Serikat, teman-teman, di bawah tangan seorang Candler. Pada waktu itu juga seorang pengusaha Mississippi, teman-teman, Joseph Biden Hahn, menjadi orang pertama yang memasukkan Coca-Cola ke dalam botol. Dia membotolkan minuman itu di ruang belakang toko obatnya. Tapi Candler tidak tertarik dengan konsep pembotolan Coca-Cola. Biden Hahn membatasi ide pembotolan ini hanya di wilayah penjualannya dan tidak pernah menyadari potensi upayanya ini. Pada tahun 1899, teman-teman, Candler sudah mulai terkenal nih, teman-teman, karena upayanya mengorbitkan Coca-Cola. Beliau kedatangan dua orang, teman-teman, yaitu Benjamin Thomas dan Joseph Whitehead. Dua orang ini adalah pengacara dari kota Chattanooga. Mereka kemudian menelurkan sebuah kesepakatan, yaitu akan membeli sirup Coca-Cola seharga $1 Amerika Serikat per galonnya dan akan mereka packing sendiri kemudian dijual. Perjanjian ini merupakan awal serius ekspansi dari Coca-Cola Company. Karena seperti kita ketahui, ketika ada perjanjian ini, Coca-Cola Company bukan hanya milik seorang handler, teman-teman. Menjaga pengapalan sirup rahasia ke pabrik-pabrik pembotolan, mengontrol biaya periklanan, mengontrol biaya pemasaran, mengontrol biaya perusahaan, dan yang paling penting, menjaga merek. Pabrik pembotolan harus mengikuti peraturan daripada Coca-Cola Company agar tetap mendapatkan dukungan periklanan daripada Coca-Cola Company. Tapi menurut penulis dan ahli sejarah Coca-Cola Company, yaitu Mark Pendergast, bahwasanya Coca-Cola mengalami kerugian daripada perjanjian tersebut. Sesungguhnya demikian paparnya. Candler menyerahkan hak membotolkan begitu saja karena mengira ini tidak akan menguntungkan dan ini tidak akan membuahkan banyak konflik dan gugatan hukum selama bertahun-tahun. Walaupun begitu, Candler tetap menjadi orang yang kaya raya. Pada tahun 1916, dia sangat terpukul karena istrinya divonis, yaitu kanker payudara. Dia kemudian ditawari $25 juta AS untuk menjual Coca-Cola Company. Tapi Candler tetap menolak. Dia malah memilih untuk mewariskan The Coca-Cola Company kepada anak-anaknya demi janji dia kepada istrinya agar perusahaan Coca-Cola Company tetap aman dan tidak jatuh ke tangan orang lain selain keluarga mereka tanpa seizin dan sepengetahuan mereka. Akan tetapi pada tahun 1919, anak-anak daripada Candler menjual perusahaan The Coca-Cola Company seharga $25 juta AS kepada Ernest Woodruff, seorang bankir yang terkenal bereputasi buruk karena praktik-praktik penjarahan perusahaan yang dilakukan oleh Ernest Woodruff. Candler mengetahui penjualan perusahaannya bukan daripada anak-anaknya, akan tetapi daripada sebuah media cetak yaitu koran, teman-teman. Mau tidak mau, perusahaan Candler memang sudah dijual kepada Woodruff. Kemudian memimpin The Coca-Cola Company sampai 32 tahun lamanya. The Coca-Cola Company kini menjual produknya sampai ke 200 negara lebih dengan penjualan yang mencapai $24 miliar AS. Penjualan yang luar biasa, teman-teman. Berawal daripada laboratorium yang bersahaja, omset yang paling tinggi hanya 13 botol per harinya, teman-teman. Teman-teman yang lagi branding nih, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat. Kita tidak akan tahu perusahaan kita akan bagaimana setelah 30 tahun seperti Coca-Cola Company ini dipimpin oleh seorang Woodruff sampai 32 tahun dan memiliki penjualan yang luar biasa, yaitu sampai bermiliar-miliar dolar Amerika Serikat. Sedikit tambahan, resep rahasia Coca-Cola Company tersimpan di lemari besi di sebuah bank di Atlanta.